Ya pemirsa, pasca KPU mengumumkan secara resmi Prabowo Gibran menang Pilpres 2024, nampaknya ini Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Kita melihat sudah ada pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan bisik-bisiknya. Ada juga komunikasi yang sudah dijalin dengan partai politik lainnya. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Pasca KPU mengumumkan secara resmi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo langsung melakukan gerilya politik ke sejumlah tokoh partai. Salah satu petinggi partai yang langsung dikunjungi Prabowo adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang digelar di Nasdem Tower pada Jumat pekan lalu itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Tak hanya langsung disambut Surya Paloh dan sejumlah petinggi Partai Nasdem, Prabowo juga disambut dengan gelaran karpet merah. Kunjungan Prabowo bertemu Surya Paloh diprediksi dalam rangka merangkul Nasdem untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Tak hanya Nasdem, safari politik Prabowo untuk merayu lawan politiknya berada dalam satu perahu pun akan berlanjut ke sejumlah partai yang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Pemenang Pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lantas, akankah Prabowo berhasil merayu sejumlah partai untuk berada dalam satu perahu bersamanya? Tim TV One mengabarkan. Rayuan koalisi Prabowo, siapa lagi yang merapat nih, Vi? Atau siapa yang konsisten? Nah, kan? Siapa yang akan konsisten nantinya? Kita akan membahas mengenai ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bang. Waalaikumsalam, sehat ya, Bang, ya? Selamat pagi. Kemudian juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Ujang pagi, Kang. Bang Arif Adil. Kemudian juga ada Mas Muhammad Iqbal, politikus dan juga juru bicara PKS. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Iqbal. Mas Sehat, Iqbal. Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga akan bergabung bersama kami, sudah bergabung bersama kami Bang Andreas Hugo Pariera, politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Bang Andreas, Assalamualaikum. selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, oke, nampaknya masih coba terus dihubungi untuk bisa bergabung bersama kita. Kita mau ke 01 dari PKS. Sudah ada, kan kemarin Nasdem udah bertemu begitu ya. Sudah ada komunikasi yang dijalin, sudah ada rencana pertemuan kah di bulan suci Ramadan, kan biasa silaturahmi itu. Bocorin aja, Bang Iqbal. Bocorin aja lah, Bang Iqbal. Yang jelas kami saat ini sedang berjuang di MK. Oke. Seluruh kekuatan PKS kami kerahkan untuk membantu tim hukum kita, ada tim saksi nasional, tim hukum bahkan 90% saksi kita lengkap, Ya. berkas kita lengkap, dan amanah Majelis Syuro terbaru kita kawal MK sampai selesai dan hak angket kita perjuangkan. Tapi kalau ada ruang untuk komunikasi tidak menampik Ya, juga, warung-warung kopi banyak, pasti sesama politisi ketemu Mas Habib di paripurna Enggak, ngobrol-ngobrol. tapi kan itu kan tidak biasa. formal Nah, kayak gitu. Ya karena Yang kami tadi, formal, kami secara tidak serius. ingin hak konstitusi kita hilang. Kita ingin selesaikan dulu, ya karena sesungguhnya memang dalam pemilu itu bukan soal menang kalah. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana keadilan itu juga bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Iya, tapi kan upaya untuk apa ya, menciptakan lagi kondisi, artinya begini, kan yang dilihat oleh publik, yang dilihat oleh masyarakat itu adalah kan para elit ini dulu. Iya. Gitu, sebagaimana yang terjadi di Gedung Nasdem tuh, Ya. ya kan? Enak, guyup, seperti itu gitu. PKS tuh ada itikat mengarah ke sana nggak sih? Setiap partai politik itu punya hak lah untuk bertemu siapa. Kita nggak bisa melarang lah teman koalisi kita mau ketemu siapa ya. Walaupun itu belum tentu juga bergabung ya. Oh namanya juga. iya, 50-50 kata Pak. Tapi bagi PKS kami ingin menjaga perasaan para saksi yang sedang berjuang, para lawyer-lawyer kami yang sedang berjuang. Karena pemilu ini belum selesai. Oke. Tapi juga tahapan nih, Mas. memikirkan nggak perasaan kader-kader yang sudah 10 tahun ini berpuasa gitu? Itu enaknya PKS. Karena puasa nggak puasa itu kita tetap berjuang aja. Bukan soal jabatan. Bagi kami ini soal idealisme juga. Jadi PKS sih puasa bukan Ramadan doang, bukan ya? Bukan. Oke, udah. Mungkin ada rekornya juga nanti 15 tahun gitu ya. 15 tahun ya, iya. Nah, oke deh, Bang Habib udah ganggu-ganggu nih Bang Habib nih. Bang Habib, kalau komunikasi dengan PKS atau dengan partai-partai lain seperti PDI Perjuangan, bagaimana tuh, Bang? Ya, satu hal komunikasi ya. Kalau komunikasi ini jangankan setelah pemilu ya. Sebelum dan pada saat panas-panasnya pemilu pun komunikasi kami berjalan dengan sangat baik Komunikasi doang atau dengan ada semua partai politik Ngopi-ngopi lah. ya. Nah, ngopi-ngopi Termasuk kode dengan ngopi-ngopi. sahabat-sahabat kami PKS ya. gitu juga?
Kalau ngopi-ngopi tentu, tapi kalau ngopi-ngopi antar negarawan kan tentu ada visinya. Kalau ya kan? ngeliat Bang Jadi, Habib ngopi sama terlepas- Habib Abu Bakar mah udah biasa, ya kan? terlepas kontestasi yang seru ya kan ya, tapi sebenarnya ya kalau merujuk kepada apa yang disampaikan kepada Pak Prabowo ya udah kita tahu lah hatinya merah putih semua gitu, Iya. ya kan, Apa istilahnya satu lawan? hatinya merah putih semua gitu Oke. kan ya. Artinya sesama anak bangsa ini ya kontestasi silahkan, nggak ada masalah, tapi setelah tahapan demi tahapan mulai selesai, ini kan memang belum selesai tuntas, masih ada MK ya. Tapi secara substansi banyak juga yang menganggap ya sudah selesai rekan-rekan politisi ini, rekan-rekan negarawan ini. Kenapa? Ya karena semua paham lah ya endingnya akan seperti apa. Kan politisi itu kan bukan hanya soal pengetahuan regulasi formil, Ya. tapi mereka juga punya feeling, ya kan? Kalau begini situasi ke depan akan bagaimana? Sudah rata-rata sudah punya feeling gitu. Jadi kalau saya melihat memang situasinya sudah semakin kondusif, semakin baik. Kita tetap menghormati rekan-rekan yang mengajukan upaya hukum, upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya hakul yakin ya setelah MK semua sudah pasti move on. Partai Nasdem nggak nunggu MK, dia udah jalan terus. tuh kan? Apalagi ya? Apalagi? Sesulit apa sih Ya. PKS dan PDI Perjuangan ini gitu? Enggak juga. Enggak sulit juga. Cuma kan kita menghormati rekan-rekan tersebut. Iya. Rekan-rekan punya konstituen juga yang memang harus dijaga. Kalau konstituen itu kan captive marketnya kan beda-beda, ya kan. Jadi ya perlu waktu. Wajar kalau perlu waktu. Bang. Tapi kalau saya melihat kali ini yang namanya rekonsiliasinya itu pasti lebih cepat daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi sudah ada komunikasi. Hah? Sudah dibuka komunikasi. Saya bilang namanya komunikasi, ya seinformal apapun itu pasti ada makna yang substantif, Oke. ya kan? Karena kalau kita berkomunikasi antar politisi itu nggak terbatas sekat formalisme, ya kan? Wah harus direncanakan pertemuan, diagendakan, diundang wartawan. Kadang-kadang yang ngopi-ngopi itu justru yang paling bermakna di antara kami. Ya kalau diajak ngopi sama waketum partai sih ya kayak beliau ini sih ya itu Begitu Ada ngopi, maknanya tak, 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 selesai urusan. Oke. Oke, Nah, coba kita inilah- ini konfirmasi. bangsa kita yang mengedepankan musyawarah. Oke. Bang Habib, Yang penting konkret komunikasinya kan. tadi kan juga dibilang udah ada komunikasi begitu ya dengan beberapa partai politik, bahkan mungkin di luar koalisi dari Prabowo Subianto. Ya. Coba kita tanya ke PDIP. Sudah benar bergabung? adanya? Sudah ada. Oke. Bang Andreas, Selamat apakah pagi. memang benar sudah ada komunikasi yang dibuka oleh Halo, Prabowo Subianto? komunikasi Ya, soal Bang apa? Andreas? Soal ya Halo, kalau misalnya selamat judul kita pagi. pagi ini rayuan koalisi Prabowo, siapa lagi yang akan merapat? Nah, Komunikasi untuk diajak merapat, Bang. Kalau soal komunikasi dan ya apa pertemuan antar politisi ini kan hal yang sangat biasa gitu. Kalau di parlemen di DPR kan kami sering ketemu juga gitu, dan komunikasi itu berjalan gitu. Cuma sekarang kalau berkaitan dengan pemilu, pilpres maupun pileg, nah ini kan proses ini kan masih ada di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah oleh karena itu kalau pasangan 003 itu sedang fokus untuk di Mahkamah Konstitusi maupun untuk partai kita juga sedang ada di dalam proses di MK gitu, dan itu saya kira teman-teman ya Bang Habib, terus Bang Iqbal, PKS, Gerindra dan partai-partai yang lain juga fokus pada ya apa proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, juga ya yang terjadi di ya untuk pilpres di Mahkamah Konstitusi juga gitu. Jadi kalau saya bilang ya this is over but not finished yet. Gitu. Jadi ini ya berlalu tapi belum selesai gitu dalam proses yang berkaitan dengan pemilu ini gitu. Dan ini tentu ya ada tahapan-tahapan ke depan yang juga pasti akan berjalan. Yang namanya koalisi atau ada di dalam atau di luar pemerintahan itu masih jauh, masih bulan Oktober dan itu 7 bulan lagi. masih ada beberapa 6, bulan 7 lagi bulan. gitu.
7 bulan lagi gitu, 7 bulan lagi gitu. Dan di dalam perjalanan waktu ke sana ini kan di berbagai dinamika mungkin saja terjadi gitu. Dan saya lihat dalam perkembangan-perkembangan kan dinamika ini sebegitu cepat sering terjadi dalam perubahan-perubahan yang seringkali lebih cepat dari cara berpikir para teoritisi, termasuk para politisi sendiri gitu. Jadi ya kita lihat nanti, tapi bagaimana kita ya menjaga bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang. Gitu. Dan semua proses masyarakat Baik, Bang bisa Andreas. tetap ada dalam suasana yang tenang dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik. Oke, kalau gitu secepat apa juga kah mungkin pernyataan dari akademisi ya Universitas Al Azhar ada Kang Ujang Komarudin. Usai jeda para berikut kita akan lanjutkan diskusi. Tetaplah bersama kami.